Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu dosa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang mana mereka menganggap ini adalah perbuatan yang baik, padahal itu adalah perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama. Perkara yang mengada dalam agama adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah yang mereka tidak punya landasan dalam syariat agama, atau beribadah mengikuti yang tidak diikuti adalah baginda Rasulullah SAW, atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Begitu juga tidak dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun setelah baginda Nabi SAW. Karena kita tahu bahwa agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Hari ini agama sudah sempurna bagi kalian, nikmat sudah lengkap, Islam sudah diridhai sebagai agama. Begitu juga Nabi SAW memberikan peringatan keras kepada umatnya agar mereka terhindar dari perkara-perkara yang bisa membuat mereka ditolak amal ibadahnya, atau yang kita kenal dengan perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama. Nabi menyebutkan, Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara dalam urusan agama yang tidak ada sumbernya, tidak ada alasannya, maka amalan yang dia lakukan akan tertolak. Makna tertolak artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya pula Nabi SAW menyebutkan usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin, walau yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup setelahku, maka mereka akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Maka kalau demikian keadaannya, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, sunnah khulafaur rasyidun yang datang setelahku, pegang baik-baik. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, kemudian gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang mengada dalam agama disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah keluar dari aturan dan ajaran agama. Kemudian perbuatan yang mengada, yang mengada-ngada dalam agama, yang menyimpang dalam agama, perbuatan bid'ah, itu terbagi kepada yang berkaitan dengan keyakinan. Seperti orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang meyakini bahwa ada manusia yang maksum selain para nabi dan para rasul, atau ada orang yang meyakini ada orang yang bisa mendatangkan kebaikan, kemudaratan, yang bisa mendatangkan keberkahan selain sesuatu yang Allah telah jadikan keberkahan padanya. Begitu juga berkeyakinan sesuatu yang ada dalam agama namun itu tidak ada dalam agama. Itu semua termasuk ke dalam bagian daripada yang berkaitan dengan keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari, yaitu mereka yang beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada landasan syariat. Seperti misalnya orang yang melakukan salat yang tidak disyariatkan, atau mereka yang puasa tidak disyariatkan, atau yang berhari raya tidak ada sumbernya, seperti misalnya memperingati hari raya kelahiran baginda Nabi atau hari raya yang lainnya, seperti hari raya yang tidak diajarkan dalam agama. Kemudian menambah perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti misalnya menambah rakaat salat zuhur menjadi 5 dengan sengaja, meyakini itu adalah perbuatan yang dianjurkan agama, maka itu perkara yang mengada-ngada. Kemudian begitu juga melakukan ibadah yang disyariatkan dalam agama, tapi tidak sama sifatnya dengan apa yang disyariatkan. Seperti misalnya berzikir dengan suara yang melengking, yang dikuatkan. Kemudian misalnya membasuh kedua tangan atau membasuh kedua telapak kaki orang tua yang mana di dalamnya ada keyakinan ini dan itu. Maka tentunya itu merupakan di antara ibadah, tapi caranya di luar daripada ibadah. Kemudian begitu juga mengkhususkan waktu beribadah yang disyariatkan pada waktu-waktu yang tidak disyariatkan. Seperti misalnya mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Sya'ban atau beribadah di malamnya. Puasa itu dianjurkan.
Qiyam juga dianjurkan, akan tetapi mengkhususkan di waktu-waktu tertentu, maka itu memerlukan dalil yang kuat agar kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu penyebab munculnya perkara baru dalam agama adalah karena kita tidak tahu tentang masalah agama Allah Azza wa Jalla. Undang-undang dan aturan serta hukum-hukum dalam agama banyak yang tidak mengetahuinya. Atau karena mengikuti hawa nafsu, atau karena fanatik kepada seseorang, atau mendahulukan akal logika dibandingkan dengan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi, atau mencontoh orang-orang kufar, atau bersandar kepada hadis-hadis yang lemah, atau bersandar kepada hadis-hadis yang dusta yang disandarkan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang mengada-ngada yang paling berbahaya adalah berlebih-lebihan, al-ghulu. Dan berlebih-lebihan itu adalah menambah batasan yang mana keluar daripada batasan yang telah ditentukan, atau mengurangi atau menghina sesuatu yang mesti bagi mereka untuk melakukannya. Dan begitu juga dalam pengertian yang lain, para ulama menyebutkan orang yang melampau terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berkaitan dengan keyakinan, perkataan ataupun perbuatan. Dan kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.